Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 gelombang 1 ingin mempresentasikan tentang sistematika tumbuhan. Perkenalkan, saya Sembah Rama dengan NIM 253333006. Perkenalkan, nama saya Itang Sasika, NIM saya 253333011. Perkenalkan, nama saya Vanessa Ramadhani dengan NIM 253333017. Perkenalkan, nama saya Asli Senen, NIM 253333023. Mencakup prinsip, prosedur, peraturan, dan dasar dari klasifikasi tumbuhan. Jadi, taksonomi ini mencakup lebih kecil dibanding sistematika tumbuhan sistematik dan taksonomi dianggap sama. Tetapi, di salah satu textbook di Kendall, taksonomi dan sistematik itu memiliki beberapa arti yang berbeda. Jika dilihat dari bahasanya, jadi taksonomi itu berasal dari kata taksis yang berarti susunan dan nomos yang berarti aturan. Jadi keduanya memiliki arti susunan berdasarkan aturan. Pada zaman dahulu kala, taksonomi tumbuhan adalah dasar untuk disiplin ilmu lain, yaitu dengan memberikan nama atau klasifikasi. Dalam perkembangannya, karena sekarang ilmu berkembang, contohnya ilmu kimia dengan memberikan informasi tentang kandungan kimia suatu tumbuhan, sehingga mungkin menunjang untuk mengubah klasifikasi yang sudah ada. Jadi bisa kita simpulkan bahwa taksonomi yaitu pengetahuan mengenai tumbuhan yang mencakup nomenklatur, identifikasi, dan klasifikasi serta evolusi. Dari selanjutnya yaitu aspek atau pendekatan dalam taksonomi. Yang pertama ada alfa taksonomi, yang sering disebut juga dengan taksonomi klasik atau tradisional. Pendekatan ini merupakan tahap awal dalam proses klasifikasi yang hanya berdasarkan pada morfologi luar suatu organisme, seperti bentuk daun, batang, atau bunga. Kegiatan identifikasi dan pengamatan biasanya dilakukan di lapangan atau di herbarium, tempat di mana spesimen tumbuhan dikoleksi dan disimpan. Jadi, alfa taksonomi menekankan pada pengamatan ciri fisik yang tampak tanpa melibatkan data dari ilmu lain. Lalu yang kedua, omega taksonomi, yaitu taksonomi modern atau eksperimental. Berbeda dengan alfa taksonomi, pendekatan ini menggabungkan berbagai data dari cabang ilmu lain seperti ekologi, sitologi, dan genetika untuk mendapatkan klasifikasi yang alami dan akurat. Konsep ini dikemukakan oleh A.J. Kent pada tahun 1956 dan pelaksanaannya dilakukan melalui studi eksperimental di laboratorium, kebun percobaan, maupun di lapangan. Omega taksonomi juga dikenal dengan nama biosistematika sebagaimana dijelaskan oleh John dan Lutzinger pada tahun 1987. Jadi, pendekatan ini melihat makhluk hidup secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari bentuk luar, tapi juga dari sifat biologis dan genetiknya. Pendekatan ketiga adalah taksonomi numerik. Dalam metode ini, berbagai data taksonomi diolah secara sistematis, bahkan bisa mengubah komputer untuk menghasilkan klasifikasi yang objektif. Ada dua pendekatan utama di dalamnya. Pertama, fenetik, yaitu pengelompokan organisme berdasarkan tingkat kesamaan sifat atau similarity. Kedua, kladistik, yaitu pendekatan yang menggambarkan hubungan kekerabatan evolusi antar organisme melalui diagram yang disebut kladogram, yang memperlihatkan titik-titik percabangan dalam filogeni. Dengan demikian, taksonomi numerik membantu ilmuwan melakukan klasifikasi secara lebih kuantitatif dan terukur. Pendekatan keempat adalah kemotaksonomi atau taksonomi kimia. Pendekatan ini menggunakan sifat-sifat kimia tumbuhan seperti senyawa metabolit atau komponen kimia tertentu sebagai dasar dalam pengelompokan dan klasifikasi. Dengan cara ini, ilmuwan dapat menemukan hubungan kekerabatan antar spesies berdasarkan persamaan komposisi kimia dalam tubuh tumbuhan. Jadi, skema taksonomi membantu memperkuat data klasifikasi yang tidak hanya berdasarkan morfologi, tetapi juga dari sisi biokimiawi. Lalu, klasifikasi
takson, dan identifikasi. Dalam taksonomi, klasifikasi berarti pengelompokan organisme ke dalam kategori tertentu berdasarkan kesamaan sifat dan keturunan. Setiap kategori berisi organisme yang memiliki ciri yang sama dan nenek moyang yang sama. Unit dasar dalam klasifikasi disebut spesies, sementara setiap kelompok taksonomi tanpa memandang tingkatannya disebut takson. Selain itu, ada juga proses identifikasi dan determinasi, yaitu penentuan dan pemberian nama suatu organisme. Proses ini dilakukan menggunakan pustaka seperti kunci determinasi dalam buku flora, spesimen herbarium, gambar tumbuhan segar, atau bahkan bantuan komputer. Tujuannya adalah untuk memastikan nama ilmiah dan kedudukan organisme dalam sistem klasifikasi. Oke guys, kita lanjut di tata nama tumbuhan nomenklatur botani. Sistem pemberian nama tumbuhan atau secara ilmiah yaitu tata nama tumbuhan. Berdasarkan buku kode internasional, sumbernya dari saduran Nguyen Arifai 1972. Yang pertama, yang satu, nama umum atau nama daerah. Dasar pemberian nama berlainan tumbuh disebut sifat khas tempat, misalnya jambu batu, jambu air, salak Bali. Oke, kita langsung masuk ke contoh-contohnya. Misal jambu batu, kata lainnya Psidium guajava. Duku atau duku kondet, bahasa latinnya Lancium domesticum. Pepaya cibinong, bahasa latinnya Carica papaya. Temara atau bahasa lainnya Casuarina aquasita violia, Pinus mercusii, Araucaria, Araucana, cupressus. Oke, kita lanjut yang kedua. Nama ilmiah atau nama botani. Netral dapat diterima semua pihak. Setiap jenis satu nama ilmiah telah lama digunakan, misal Solanum tuberosum, Canina edulis, Hibiscus stigopetalus. Ketiga, penamaan sistem binomial. Pelopor Carculus minanius. Dalam bukunya Spesies Plantarum terdiri atas 3 kata. Yang pertama, kata pertama Genius atau marga, huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Yang kedua, petunjuk jenis spesifik epipet. Kata ketiga, autor, penulis, nama penuh atau singkatan dari orang. Oke, langsung kita lanjut. Memberi nama, membuat pertelaan, dan menerbitkannya untuk pertama kali. Kata pertama dan kedua diberi garis di bawahnya atau ditulis dengan huruf lain italik. Sinonim yaitu Thuja apiala L 1753, Tamarix articulata Fah 1 1781, homonim Viburnum fragras Loisel 1824, Viburnum fragras Bunge 1831, Raphanus sativus L var radicula pres X archeri Watts, yaitu H rosesinensis LX H Cicopetalus. Kata lain mat yaitu Hof of Iza Setiva L Fromaglatutinosa Oriza si gadis petunjuk kultivar. Untuk hibaridah dari marga yang berbeda, tanda X di depan X Fatsedera Lizei, yaitu Japonica X Hedra Helix. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang penulisan nama ilmiah tumbuhan dan sistem klasifikasi tumbuhan modern. Dalam penulisan nama ilmiah, setiap tumbuhan memiliki nama yang sah dan baku berdasarkan aturan internasional. Contohnya, Phalaris arundinaceae L yang dipublikasikan oleh Linnaeus dalam Spesies Plantarum tahun 1753. Ada juga Sorea javanica Corders
dan Valenton yang dipublikasikan oleh dua ahli tersebut secara bersama. Sementara Caparis Salasianta RBRXDC baru dianggap sah setelah diterbitkan oleh De Candolle, walaupun sebelumnya pernah ditulis oleh Robert Brown. Sedangkan Pinus canadensis L. Carr menunjukkan bahwa nama awalnya dibuat oleh Linnaeus lalu dipindahkan ke genus lain oleh Carrier. Selanjutnya, untuk sistem klasifikasi tumbuhan modern, pengelompokan sekarang tidak hanya didasarkan pada ciri morfologi, tetapi juga melibatkan berbagai data ilmiah seperti biokimia, embriologi, sitologi, dan paleobotani. Sistem ini disusun oleh beberapa ahli seperti Thorne, Taktajan, dan Cronquist yang berperan penting dalam pengembangannya. Secara umum, tumbuhan dibagi menjadi dua divisi besar, yaitu Pinophyta yang mencakup tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, dan Magnoliophyta yaitu tumbuhan yang berbiji tertutup atau Angiospermae. Magnoliophyta ini kemudian dibagi menjadi dua kelas besar, yaitu Magnoliopsida atau dikotil dan Liliopsida atau monokotil. Di sini dapat kita pahami bahwa sistem klasifikasi tumbuhan modern jauh lebih lengkap dan akurat karena memadukan antara ciri morfologi dan berbagai data ilmiah lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.